Aduh. Mari ngopi. Mari kita ngopi. Mari udah. Mari kita udut ya, udut. Nah, teman ya, oke. Nah, milik janda ya, janda berambut pirang ya. Bingung saya. Cerot di dalam jadi anak ya. Cerot di muka jadi jerawat. Apa? Cerot di badan jadi bisulan. Apa? Cerot di kasur jadi tumila. Oke, jadi tumila. Cerot di mana ya? Cerot di mulut aja. Oke teman. Sorry. Saya nggak ngelawak dulu asli. Saya akan serius dulu ya. Belum buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi bareng saya Teknisi Gol. Seperti biasa teman ya, golnya banyak ya, banyak. Aduh, golnya mana golnya? Belum dipakai tuh. Gol tuh emas Swiss. Jamnya juga tembus pandang. Fortuner Pajero Swiss Arab Saudi Zimbabwe. Gitu kan. Oh ini ya, ini apa? Terus saya pakai dulu mahkotanya. Ini milik janda ya, berambut merah ya. Cerot di mulut aja. Oke. Nah, cerot di muka jadi jerawat. Oke teman ya. Pakai dulu ya. Biar keren. Nah, banyak emasnya ya. Masalah pengolahan fleksibel. Berhubung teman-teman semua banyak yang request ya, Bang, gagal gimana cara pengolahan fleksibel itu gagal dalam hal apanya pelogaman segala macam. Oke, saya kemungkinan saya akan bahas lagi tentang cara mengolah plastik fleksibel jadi emas ya. Simak jangan skip. Saya akan menyempurnakan video-video saya sebelumnya ya, cara mengolah fleksibel. Oke, nah kita langsung ke tema aja. Oke, kamera langsung ke bawah. Nah, jadi gini teman ya. Ini plastik fleksibel, oke. Nah, jadi begini teman ya. Nah, ini contoh ya. Contoh ini kita ambil dulu ya. Contoh satu kita ambil dulu. Nah, ini harus terbuka ya dari sini. Nah, karena yang mengandung banyak emas itu di lapisan bagian ininya ya. Nah, fleksibel ininya. Nah, coba kelihatan ya. Nah, di bagian ininya teman ya. Nah, ini kita buang aja itunya. Apanya tuh? Itunya, kacanya. Nah, ini teman ya. Nah, yang paling banyak itu yang nempel ke bagian LCD ya. Nah, udah kuning kelihatan ya. Nah, kemudian kita ringankan dulu pekerjaannya ya. Macam ini stainless ya, stainless di ujung ini kita copot ya. Nah, kita buang stainlessnya ya. Nah, karena ini akan beban ya untuk pelogaman pembakaran. Nah, semacam ini ya, ini LCD. Nah, yang paling banyak itu yang nempel ke bagian LCD-nya ya. Nah, kupasnya gini aja. Nah, set, kuning kelihatan tuh ya. Coba perhatikan. Nah, ini ya. Terus ininya ya. Kita buang stainlessnya. Nah, oke. Kemudian, nah, kita masukkan ke ini ke wadah ya. Masukkan ke wadah. Nah, masukkan ke wadah dulu ya. Nah, sip. Nah, caranya ya. Nah, kalau banyak, kalau kita olah banyak, masukkan ke wadah. Nah, sip. Nah, ntar saya masukkan ya semuanya. Nah, setelah masuk ke wadah, teman, ini bisa disiram dengan bensin ya, kemudian kita bakar ya.
bisa disiram dengan bensin, kemudian kita bakar. Intinya kering gitu ya. Oke teman, karena tidak ada bensin, nah istilah saya akan bakar aja langsung ya. Nah, saya akan bakar langsung, agak ke atasin dikit. Nah, akan bakar aja langsung ya. Intinya kering gitu kan. Nah, simak jangan skip ya. Nah, saya akan bakar. Oke, nah sampai menjadi kering ya. Nah, sampai menjadi arang. Oke. Nah, teman. Nah, jadi ini jika ini misalkan sudah mengering ya. Nah, ini bisa dengan aqua regia ya. Nah, di regia langsung bisa. Masalahnya kalau kita regia ya, mengambil fleksibel ini di regia dari dasar begini, saya jamin, saya pastikan habis di ongkos ya. Kita beli HCl, beli kimia segala macam. Sedangkan emas yang kita ambil dari fleksibel begini tidaklah seberapa ya teman. Nah, jadi kalau kita main regia pas waktu begini, saya pastikan habis di ongkos ya. Oke, nah langsung kita pelogaman aja ya. Nah, caranya sudah mengering begini, kita basuh dengan air sedikit ya. Nah, basuh dengan air sedikit gitu kan. Nah, setelah dibasuh dengan air ya, nah, kemudian kita remas-remas ya. Nah, remas-remas begini, gulung-gulung ya. Nah, setelah penggumpal begini, kita masukkan ke koi ya. Ke koi masukkan. Oke. Kasih air lagi. Nah, masukkan ke koi. Itu ya, simak, perhatikan, jangan skip ya. Nah, biar tidak gagal paham. Nah, teknik-tekniknya seperti ini ya. Nah, masukkan ke koi ya. Nah, semuanya. Nah, oke, saya masukkan dulu ke koi. Nah, teman ya. Nah, tujuan memakai air itu agar tidak terbang-terbang ya. Oke, nah, sip. Nah, sahabat, jadi dalam teknik pelogaman ya, untuk fleksibel yang sudah mengering ini, plastik fleksibel ini, kita memerlukan yang namanya soda api ya. Nah, kita kasih soda api ya. Oke, ini soda api ya, caustic soda. Nah, oke, nanti saya terangkan lagi ya. Nah, caustic soda ya, soda api. Nah, sip. Satu lagi. Nah, udah ya. Nah, soda api ya. Nah, kenapa saya memakai soda api ya? Nah, karena untuk mempercepat pembakaran ya, untuk meringankan pekerjaan, mempercepat pembakaran. Jadi plastik-plastik itu akan terbakar dengan soda api ya. Oke. Nah, kemudian di atasnya kita taburi borak ya, pijar. Nah, kenapa memakai pijar dipadukan dengan pijar? Pijar itu untuk mengikat ya, mengikat logam, mengikat emas ya. Oke, nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung logamkan ya. Nah, saya langsung logamkan. Nah, bentar ya. Nah, api pelan dulu, api pelan. Oke, api pelan. Nah, cara mengolah plastik fleksibel menjadi emas ya, simak jangan skip biar tidak gagal paham teknik-tekniknya ya. Oke, api pelan. Nah, teman, api pelan dulu ya. Kalau dirasa pembakaran kita berat, susah untuk melogam. Nah, jadi kita bisa memakai timah ya, timah hitam, bisa timah bekas pancing, bisa timah bekas aki dan sebagainya. Intinya timah hitam ya. Kalau misalkan dirasa berat untuk melogam gitu kan. Tapi kalau misalkan kita enteng untuk melogam, enteng gitu kan, nah nggak usah pakai timah. Kalau misalkan berat ya pakai timah gitu ya. Oke. Nah, tapi dengan memakai soda api saja, soda api dan borak teman, sebenarnya itu
uh, cepat untuk logamnya ya, untuk memakai soda api juga gitu kan. Nah, nanti fungsi timah hitam itu untuk apa, membersihkan logam dari alloy ya gitu. Kalau untuk pembakaran fleksibel ini dengan soda api juga cepat gitu kan, soda api dan borak. Oke. Tuh, teman. Nah, kan kalau misalkan memakai apa, soda api itu cepat ya tuh teman untuk melogamnya. Oke, tunggu, tadi tinggal sedikit lagi ya. Nah, cepat. Jadi kalau kita pembakaran itu biasakan di bawahnya itu, nah, pakai lapis ya. Kalau ini bocor, kan masih tertahan teman di bawahnya gitu kan. Oh, ini udah cepat ya. Nah, dengan cara kita memakai soda api itu, nah, tujuan soda api itu untuk meringankan beban pekerjaan ya, biar cepat gitu kan. Hanya cepat teman tuh. Oh, simak ya, jangan skip. Nah, teman, jika ini sudah ini ya, jadi nah, untuk meringankan pembakarannya, pelogamannya ya. Nah, ini sudah ini, kita bisa kepinggirkan dulu ya. Nah, kepinggirkan dulu. Nah, kemudian kita buang ya pengotornya, boraknya, tapi jangan hati-hati endapannya. Nah, lelehan-lelehan boraknya kita buang dulu. Nah, pengotornya. Hati-hati logamnya ikut ya. Nah, itu teman ya, caranya tuh. Ya, oke. Nah, kemudian nah, kita bisa tambahkan borak baru ya. Nah, itu oke. Oh, sudah ini ya. Sudah melogam. Nah, teman, ini kan sudah melogam ya. Nah, jadi untuk membersihkan logam ya. Nah, untuk membersihkan logam, kita bisa pakai timah hitam ya. Ini yang bekas dari aki ya, dalamannya ini nih. Aki ya, aki bekas. Nah, ini aki bekas ya, atau bisa memakai timah pancing ya. Nah, intinya timah hitam tuh ya, timah pancing atau misalkan aki bekas. Nah, kita akan memakai timah hitam ya untuk membersihkan logam. Nah, ini saya pakai apa, yang bekas aki aja lah. Nah, bekas aki ya, aki bekas. Oke, kita masukkan ya. Nah, untuk membersihkan terbakar, untuk membersihkan logamnya. Simak, jangan skip ya. Nah, biar terbebas dari alloynya, biar nanti alloynya ikut bersama asap ya. Timah hitam, oke. Nah, timah hitam, ini saya pakai timah hitam ya. Oke, nah, terus bakar ya. Nah, kita akan membuang apa, alloynya. Nanti logam alloynya teman, sisa-sisa pengotornya akan ikut dengan timah ya. Nah, dengan asap. Oke, kita kencangkan dulu apinya. Nah, sobat, jadi ini tim asap ya, keluar asap. Ini asap timah ya. Nah, sekaligus membuang logam-logam alloy ya, bersamaan dengan asap tersebut. Kalau kita bakar, panasin begini ya, atau misalkan kita mau cepat ya, mempercepat istilahnya membuang asap, kita matikan apinya, sembur dengan angin. Tuh, nah ini asap teman, asap timah sambil membuang alloy ya. Nah, keluar asapnya sambil kita sembur dengan angin ya, sambil alloynya terbuang. Oke. Nah, kemudian kita bakar lagi terus sampai bersih ya teman. Oke, nah sampai terbuang asapnya gitu kan, sampai benar-benar bersih menjadi logam. Oke. Nah, kita kita cari posisi yang pas ya, dimana gitu. Nah, kan bersih teman ya. Nah, saya cari posisi ya. Nah, sini aja nih. Nah, yang enak kita ngambilnya nanti. Tunggu ya. Nah, kita kasih kasih borak lagi ya. Nah, untuk mengikat kembali. Nah, itu temannya, simak yang skip. Nah, semoga dapat dimengerti, dipahami ya. Oke. Nah, teman, jadi jika dirasa ini sudah benar-benar bersih,
sudah tidak keluar asap ya. Asap timahnya sudah terbebas. Oke, nah coba kita sembur lagi ya. Satu kali lagi kita matikan apinya. Sembur. Kita matikan apinya. Ntar kita matikan apinya. Sembur. Nah ini sudah habis ya. Oke, nah kita akhiri ya. Oke, nah tunggu ya, jangan skip. Nah kita akhiri. Nah, kita ambil logamnya ya. Nah itu kan cepat, mudah teman ya. Oke, kita tunggu dulu ya sampai ini mengeras logamnya. Nah kita pinggirannya kita itu dulu ya. Supaya mengeras. Logamnya mana? Nah ini logamnya teman ya, udah mengeras ya. Nah sip. Oke, pinggirannya kita itu dulu. Nah ini logamnya ya. Nah sip. Ini logamnya ya. Nah oke, kita celupkan ke air ya. Nah ini logamnya ya. Nah ini teman logamnya ya. Oke, nah kita ketrek dulu ya. Oke, untuk membersihkannya kita ketrek dulu ya. Nah sip. Jatuh lagi lah. Oke, kita timbang ada berapa gram ya. Nah teman ya, ini logamnya ya. Sip, kita langsung cukim aja yuk. Kamera mundur. Nah teman, oke, aduh, bukakan dulu ya. Oke, nah ini ya logamnya ya. Oke, nah nih teman ya logamnya yang barusan. Oke, ini agak sip. Nah oke, nah jadi kita langsung cukim aja ya. Oke, kamera agak mendekat sedikit ya. Nah coba kesini, ini kosong ya. Oh kosong ya. Nanti saya rekayasa nih kosong. Ini logamnya ya. Nah saya masukkan. Nah coba ke sini, kamera ke atas. Nah caranya, itu logam sudah saya masukkan. Kita kasih air ya, asal merendam ya, menutup bagian ini ya. Nah udah ya. Kemudian untuk mencukim logam rendah itu atau menghancurkan logam aloynya, kita diperlukan HF ya. HF. Nah, tujuan HF itu untuk menghancurkan logam aloy. Udahlah. Nah, setelah HF masuk, air masuk ya, barulah kita kasih HNO3 ya, atau nitrit acid ya. Nah, pelan-pelan. Nah, sudah ya. Bandingannya sama air tadi, 1:1 ya. Nah ini sudah mulai reaksi ya. Nah mulai reaksi. Nah jangan lupa ya safety ini safety, pakai masker. Nah kamera mundur. Nah jangan lupa safety ya, pakai masker nih. Masker janda nih. Janda berambut pirang ya. Cerot di dalam jadi anak ya. Cerot di muka jadi jerawat. Cerot di perut jadi anak. Cerot di badan jadi bisulan. Cerot di kasur jadi tumila. Oke teman ya. Nah kita tutup ya. Nah ini sudah mulai bereaksi menghijau. Oke. Nah kemudian ininya kita tutup ya. Nah kalau ada teman, nah ini bisa ditutup lagi dengan timbul bolong ya. Dengan apa? Dengan ember gitu kan. Takutnya asapnya keluar ya. Oke. Maksudnya utamakan safety ya. Pakai masker juga, pakai sarung tangan juga ya. Cari ruangan terbuka, jangan ikuti cara saya karena ya apa yang saya lakukan itu edan ya, saya mah bahaya.
Oke, nah kita langsung apa? Tutup aja ya, tutup. Biarkan ininya sampai habis ya, tuh air sudah mulai hijau ya. Nah, ini tembaga ya, membakar tembaga. Oke, nah kita tutup aja ya. Oke, kita tunggu. Nah, jadi begini ya. Nah, sudah ada beberapa video dari saya tentang pengolahan fleksibel menjadi emas ya. Nah, cuma banyak yang gagal gitu kan. Nah, akhirnya bertanya lagi. Nah, setelah saya pelajari itu banyak yang gagal itu dari pengapiannya ya. Nah, pembakarannya itu ada yang pakai gas torch, ada yang bandol segala itu nggak kuat ya. Diusahakan pakai api yang stabil gitu kan. Untuk teknik pelogaman itu diusahakan api yang stabil gitu kan. Nah, ini teman ya. Nah, jadi kita lihat dulu ya. Oke, nah ini apa? Oh, masih ada teman tuh. Masih ada. Nah, aduh. Nah, ini kalau misalkan airnya sudah tidak bereaksi ya. Nah, endapannya masih ada. Nah, kita bisa lakukan berulang ya. Nah, tuang dulu airnya, kemudian kita ganti nitrit baru, air baru ya. Itu caranya. Ini dirasa sebentar lagi ya, oke. Teman, jangan ikuti cara saya ya. Apa yang saya lakukan berbahaya ya. Mengolah emas di dalam ruangan ini ya, ruangan sempit di counter ya. Untuk pemula cari ruangan terbuka ya. Oke. Janda berambut pirang, teman ya. Cerot di dalam jadi anak, cerot di muka jadi jerawat, cerot di badan jadi bisulan, cerot di kasur jadi tumila, teman. Bingung saya cerot di mana. Safety ya, safety. Intinya pakai safety, pakai masker, pakai sarung tangan ya, berambut pirang, oke. Kita lihat ya, oke. Nah, oke. Ini dirasa sudah habis ya. Ya, sudah habis. Oke, kita akhiri ya. Nah, teman. Jadi begini ya. Kita buka penutupnya nih. Kita menjauh. Kalau asapnya ke sana, kita di sini. Kalau asapnya di sini, kita ke sana ya. Oke. Saya pakai safety dulu ya. Safety ya. Masker. Oke. Safety. Oke, kita lihat ya. Kemana asapnya? Ke sana. Berarti kita di sini ya. Oke. Nah, cepat ya. Sip. Tunggu ya. Sip ya. Kalau sudah begini, sudah tidak ada asapnya, oke, kita buka lagi ya. Sudah aman ya. Oke. Nah, emasnya banyak, taruh dulu lah. Oke. Nah, pinggirkan. Jangan tanya emas, temannya, jangan tanya. Pasti emas pasti ada. Pasti, saya jamin 100%. Kalau dari limbah elektronik itu pasti ada, teman. Emasnya jangan tanya, ada enggak emasnya? Atau bohong atau gimana? Pasti ada, teman ya. Oke, nah. Ini sudah ya, biarin suruh mengendap sebentar, emasnya suruh turun ke bawah. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, teman, jika dirasa sudah mengendap, emasnya sudah itu, kemudian kita saring ya. Oke, saya tuang ke sini, kita saring pelan-pelan. Nah, hati-hati endapannya ya. Oke. Nah, jangan tanya endapan pasti ada, teman. Oke, nah. Oh, teman. Nih, endapannya. Saya tanpa rekayasa. Oke, nah, tanpa rekayasa ya. Nah, kita pindah ke pirek ya. Biar lebih jelas. Oke. Nah. Bentar ya. Saya pindahkan dulu ke pirek biar ini ya. Biar jelas. Nah, teman ya. Itu teman caranya ya, mengolah fleksibel itu.
Nah, plastik fleksibel menjadi emas ya. Cara mengolah plastik fleksibel jadi emas. Oke, jika dirasa sudah. Oke. Nah, kita sedot-sedot pinggirannya sebentar ya. Nah, takut emasnya ke pinggir. Nah, kemudian kita iriskan dulu seperti biasa. Nah, suruh turun dulu emasnya. Nah, oke. Nah, kita saring kembali ya. Nah, iriskan kembali. Nah, oke. Ntar, takut sayang emas nih. Sip. Nah, inilah teman emasnya ya. Nah, pengolah sudah tahu ya, tukang emas atau pengolah sudah tahu bahwa endapan hitam ini emas. Oke, kita untuk menghilangkan sisa-sisa nitrat, kita pakai air panas ya. Nah, biar terbebas dari nitrat. Tujuannya. Oke, kita air panas. Nitratnya biar terbuang ya. Oke, tunggu ya. Takut pinggirnya emas ke pinggir lagi. Nah, set. Oke, nah, ini emas ya. Pengolah sudah tahu pengolah ya bahwa endapan ini emas. Oke, kecuali yang apa? Yang belum tahu, yang awam ya. Oke, nah, satu kali lagi biar bagus. Nah, biar benar-benar terbebas dari nitrat, kita pakai air panas kembali. Oke, nah, ntar suruh itu dulu ya. Nah, sip. Nah, kita iriskan kembali. Nah, sip. Nah, oke teman, kemudian kita lanjut saring ya. Nah, saya akan saring dulu ya. Nah, saya persiapkan. Nah, kita saring ya. Ambil tisu. Nah, oke, kamera agak fokus ke sini, mendekat. Nah, ini saringannya kosong ya. Nah, masukkan ke sini. Nah, bisa dicaangi apa maksudnya, kasih penerangan nggak? Nah, gitu kan. Nah, ini kosong ya. Nah, ini endapannya ya, endapan emas nih, ya hitam ya. Oke, kita saring aja. Nah, gitu teman ya caranya. Nah, semoga menginspirasi, mengedukasi dan menghibur ya. Oke. Nah, tunggu sebentar ya. Nah, teman. Kita tuang ya. Pelan-pelan, saya juga takut nih emasnya. Nah, sip. Nah, sip. Nah ya. Bisa pakai penerangan nggak? Oh, nggak bisa. Habis ya itunya, baterainya. Oke. Nah, tunggu ya. Nah, jadi gini teman ya. Nah, kita sebrot-sebrot pinggirannya ya. Nah, suruh ngumpul. Nah, suruh ngumpul ke tengah ya. Oke, nah. Tunggu ya, sabar. Nah, sip. Pelan-pelan. Nah, oke. Sip ya, tunggu ya, seperti biasa. Nah, kita kasih borak ya. Borak untuk mengikat. Nah, sudah borak. Nah, kita kupas ya. Nah, kupas. Nah, tujuannya untuk meringankan beban pekerjaan, gitu kan. Nah, oke, kita ambil ya. Nah, ini teman ya. Emasnya ya. Ambil ya. Nah, inilah emasnya ya.
Oke. Nah. Oke, nah. Inilah emasnya teman ya. Nah. Oke, banyak nih. Oke, kita langsung lipat ya. Lipat. Nah. Oke. Kita remas sedikit. Nah. Nah, yuk kita bakar yuk. Nah, sini kamera. Udah sini. Taruh sini ya. Nah, endapannya taruh sini. Oke, nah, biasakan kalau misalkan kita membakar cukim ini dengan koi baru ya. Koi baru ya. Ini koi baru ya. Nah, saya cari posisi yang bagus, yang rata di mana ya? Ini nih. Nah, saya pakai koi baru ya, biasakan ya. Oke, sebelum kita bakar, kita kasih borak dulu ya, ininya untuk mengikat bawahnya. Nah, kemudian markidud. Markidud dulu ya. Jangan lupa markidud. Harusnya pakai padud, teman. Oke. Kita langsung bakar ya. Nah. Bakar. Nah, gitu teman ya. Api pelan dulu ya. Nah, bakar dulu ininya, boraknya bakar dulu ya. Koinnya panasin dulu. Tunggu ya, jangan skip ini sebentar. Oke, nah. Kamu tolong ambil geraman di mana ya? Nah. Tuh. Nah. Jika sudah dirasa sudah panas ya. Nah, sudah ini. Nah, barulah kita masukkan endapannya ya. Ini endapannya kita masukkan ya. Remas sedikit. Nah, kita masukkan sini ya. Nah, oke, sudah ya. Nah, kita bakar dengan api pelan, atur ya pengapiannya. Nah, dengan api melengkung ya. Ntar ya. Api melengkung begini teman ya. Jangan keras-keras. Takut emasnya terbang-terbang. Karena ini lembek emasnya kalau udah menjadi begini ya. Nah, kita bakar dengan api pelan. Untuk membakar tisunya pelan-pelan ya. Simak, jangan skip biar nggak gagal paham. Nah, teman, ini api pelan, api melengkung ya. Biarkan kertas tisunya kan sudah mulai terbakar ya, hitam begini ya. Oke, nah, jadi kita bisa tambahkan borak lagi gitu kan, di atasnya sedikit gitu. Bakar lagi. Nah, sudah mulai mengerucut, mengering. Oke. Nah, teman, ini sudah mulai melogam ya. Kita satukan pelan-pelan ya. Oke, nah. Simak, jangan skip ya. Satukan ya. Saya satukan dulu. Oke, saya kasih borak dulu ya. Borak lagi biar menyatu ya. Nah. Oke, tunggu ya. Ini banyak nih. Alhamdulillah. Oke, nah. Udah mulai menempel, menyatu. Nah, teman ya. Tunggu ya. Nah, kita itu satukan dulu. Tuh, teman, endapannya ya, logamnya. Tunggu ya. Jangan skip ya. Nah, inilah teman endapannya. Semoga yang mengolah yang gagal itu tidak menjadi gagal ya. Oke, nah teman, oke, kita angkat ya, akhiri. Nah, sip, nih teman ya, endapannya ya. Oke, nah, ya kuning teman. Angkat ya. Bentar ya. Nah, ini teman ya, masukkan celupan ke air. Nah, alah, mana lagi lah. Bentar ya. Nah, kita ambil kuning teman ya. Oke, nah teman, tuh kuning teman. Oke, nah sip, kita langsung gram ya. Oke, ada berapa? Kita Nah, teman, tuh kuning teman ya. Oke, sekadar 90. Oke, nah langsung gram ada berapa? 1, 2, 3, kita timbang. Ada 280 mili ya. 280 mili.
seperempat gram lebih. Ya, 270 mili, seperempat gram lebih ya, 260 mili. Oke, nah ini emas sudah kuning, 260 mili ya, kadar 90%. Oke. Nah, ya gitu teman ya. Semoga bermanfaat. Ya gitu. Berita daya intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ingat mas, ingat teknik si gol ya. Semoga berhasil. Salam buat brother.